Hai semua, welcome to Natsu Channel. Hai, aku Natalia Sucipto, aku seorang fashion designer di Surabaya. Kali ini mau bahas soal, jadi seorang fashion designer itu perlu sekolah nggak sih? Untuk kesan pertama, maaf ya kalau seumpamanya nanti bakalan kelihatan nervous, kelihatan grogi. Mohon maaf. Jadi fashion designer itu harus sekolah nggak sih? Menurut aku, iya harus sih. Memang sekarang kan banyak nih YouTube atau media sosial ya. Kita bisa dapat ilmu dari situ. Cuman menurut aku, itu aja nggak cukup. Ya kita harus belajar juga di sekolah. Kalau seumpamanya ada di perguruan tinggi, seperti di universitas, kita nggak boleh sebut merek lah ya, Cin. Di universitas di luar negeri atau di Indonesia pun itu sebetulnya kan juga mulai banyak dan mulai yang bagus-bagus, dan juga sekarang kan mulai juga banyak yang ngadain kerjasama, kita bisa beasiswa ke sekolah-sekolah tertentu. Dan dasarnya dulu kita harus ada dulu, baru kita bisa ngulik-ngulik yang lain lah gitu. Kelas online it's good, tapi biasanya kita nggak bisa dapat itu selama dari kelas online itu 100%. Karena beda gitu loh. Kalau online sama bertatap langsung itu kan kadang-kadang kayak saya juga mungkin lebih enak langsung ada orangnya di sini jelasin ke saya kira-kira apa yang harus dibutuhkan, apa yang kira-kira ada persoalan jalan keluarnya gimana, itu kan beda gitu loh. Kalau kelas online kan kita harus nunggu lagi, lebih take time sih ya kalau kita semuanya ada kesulitan. Kira-kira pecah modelnya kayak gini, kira-kira gimana. Kalau langsung ada guru di samping kan kita langsung, oh iya, oke Bu, ini minta tolong dong Bu, ini gimana caranya gitu kan. Apalagi ketemu siswa kayak aku, Bu, tolong kerjain juga. Nggak ada yang bercanda. Bu, sekalian kerjakan. Enggak. Jangan ditiru guys. Kalau aku kemarin itu sekolah habis lulus SMA, setelah itu aku ngambil kursus 1 tahun di Surabaya ini. Ada salah satu kursus yang waktu zaman aku itu terkenal banget gitu loh. Setelah itu aku 2 tahun di luar negeri di Melbourne, dan itu pun kita kayak ngambil majornya yang benar-benar kayak kursus tapi yang punyanya government. Jadi kayak ibaratnya kayak TIF gitulah. Sekolah fashion mahal. Iya memang sih. Memang iya loh, beneran. Memang iya beneran. Kita tahu sekolah fashion itu mahal. Apalagi kamu mau praktek kan. Praktek ya pasti keluar uang. Kayak di kain, perlengkapannya segala macem, forjinya dan aksesorisnya itu memang detailsnya itu banyak gitu loh. Tapi bisa start yang simpel-simpel dulu lah. Nggak perlu sampai harus main yang skalanya yang langsung wow. Maksudnya kayak harus keluar dari bahan yang material yang mahal atau apa ya. Kita start dari bahan-bahan yang murah dulu buat beginner, it's okay kan. Jadi kalau semuanya jelek ya udah Mbak tolong pakai. Mbak tolong pakai. Nah, kadang ada yang tanya gimana ya caranya. Banyak juga sih ada yang ke tempatku tanya, "Si terima magang nggak?" Ada beberapa yang aku terimain magang memang. Cuman ya memang tidak semua. Nanti ini bangunannya shaking. Jayus kan. Mulai jayus aku, aduh. Wow. Masa sih kalau sekolah fashion mahal, terus bagi orang yang mau jadi fashion designer, masa nggak ada cara untuk bisa jadi fashion designer terkenal? Ya caranya kita sekolah biasa-biasa dulu. SMK kan ada. SMK itu loh yang bagus-bagus loh ya. Indonesia sekarang SMK-nya top markoto ya toh. Mereka lumayan loh, skillnya udah kayak bisa jahit, bisa ngestum, tinggal dipoles-poles sedikit mereka udah jadi gitu loh. Tapi kalau untuk memang jadi fashion designer terkenal ya memang kita bimbing, nanti lama-lama kan menjiwai pekerjaan itu kan akhirnya kan ada jenjang karirnya di fashion designer yang terkenal itu. Mungkin dipindah jadi divisi yang mana. Mungkin kalau yang lebih dari aku kayak desainer yang papan atas kan mungkin mereka kan banyak kan, kayak line clothingnya kan udah banyak gitu. Jadi kan mungkin bisa ditarik untuk area yang ini, untuk divisi yang ini, untuk divisi yang itu. Jadi jangan pernah lah punya underestimate diri sendiri atau punya pikiran, aduh ini nggak punya modal, gimana caranya aku bisa jadi fashion designer terkenal. Ya kembali lagi sih, it's a matter of kita gimana kerja keras, berdoa, it's a matter of luck juga ya. Pasti bisa lah. Ya kadang-kadang orang punya mindsetnya, aku harus kayaknya sekolah yang berbau luar negeri gitu. Sekolah yang fashion di Indonesia yang
terkenal kan ya inisialnya RL, franchise dari luar negeri ke sini. Cuman basically banyak kok sekolah di Indonesia yang bagus. Untuk SMK kan juga anak didik saya juga banyak dari SMK juga bagus. Jadi menurut aku sih kesimpulannya tetap harus belajar, kerja keras, berdoa, referensi dari YouTube, dari Instagram itu juga bagus sih buat referensi kita. Oh, ada yang tanya juga, apa yang dipelajari di sekolah fashion? Ya otomatis satu, gimana caranya membuat pola dasar celana, pola dasar jas, pola dasar dress, kemben, bikin untuk statnya baju pengantin, baju pesta. Ya, belajar juga soal material, belajar juga gimana untuk menentukan cost untuk production satu baju. Kesulitannya mungkin kalau di fashion design itu agak beda, nggak kayak economy class ya. Economy class mungkin you can learn from media sosial, YouTube, Instagram, mungkin kamu bisa belajar sesuatu dari situ. Cuman jeleknya kalau fashion design ini kan kalau bikin pola itu loh, kan harus gurunya yang ngecek kan. Mereka yang, oh ini benar, ukurannya gini-gini sekian benar. Harus kayak dalam bentuk lembaran kertas besar, kan nggak mungkin masuk scan. Nggak mungkin masuk scanner, nggak mungkin di email kan. Nah itu kan harus ada orang yang, oh ini benar-benar, oh ya ini centang benar, ini benar. Gitu kan. Oke, sekian dulu video dari aku. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Yang pasti aku akan bahas soal yang topik terkini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video. Bye!